Kalian pernah nggak sih berpikiran apa kitab suci dari orang-orang penganut aliran satanisme? Kalau kalian mungkin pernah berpikir demikian, mungkin buku ini bisa menjawab salah satu pertanyaan yang cukup aneh dalam pikiran kalian ini. Yang dimana ya, konon dalam buku ini terdapat berbagai macam hal yang berbau dengan seorang iblis. Jadi setelah aku cari-cari tahu ya buku apakah ini, ternyata buku ini bernama Codex Gigas. Codex Gigas sendiri merupakan salah satu buku yang memiliki tebal sekitar 20 inci, tinggi 36 inci, dan tebal buku hampir 9 inci. Yang dimana di dalam buku itu memuat konten tentang seorang iblis. Dan karena pembahasannya ini, buku ini kemudian diberi julukan sebagai The Devil Bible atau Kitab untuk Iblis. Secara keseluruhan ya, buku yang satu ini memuat berbagai teks yang ada di dunia, seperti Old Testament dan New Testament, The Antiquities, dan The Jewish War yang ditulis oleh Flavius Josephus, dan berbagai teks medis serta kumpulan syair-syair yang pendek. Sekilas ya, setelah aku sebutkan berbagai isi yang ada di dalam buku itu, gak ada hal yang mencurigakan apalagi berbau dengan seorang iblis. Namun sayangnya ya, kalian itu salah besar. Karena di dalam buku ini terdapat salah satu halaman yang memuat gambar dari seorang iblis. Gambar iblis yang ada di dalam buku ini ternyata itu sangat-sangat mencolok. Dikarenakan dalam satu halaman ini ternyata hanya memuat satu gambar, yaitu gambar seorang iblis. Seperti yang kalian lihat di sampingku ini ya, dia itu digambarkan memiliki cakar yang besar, tanduk yang berwarna merah, kepalanya yang berwarna hijau, dan juga mata pupil yang berwarna merah. Untuk asal-usul dari mana buku ini ditemukan, ternyata masih banyak simpang siur mengenai kebenaran yang satu ini. Tapi ya, beberapa orang percaya kalau buku ini didapat usai perang 30 tahun. Yang kala itu, Swedia berhasil menjarah Praha dan juga mengambil seluruh kekayaan dari Kaisar Rudolf yang kedua. Yang dimana salah satu kekayaan dari kaisar ini adalah buku Codex Gigas. Setelah kejadian itu, manuskrip ini kemudian mulai dipajang di perpustakaan kerajaan Swedia dari tahun 1649 hingga 2007 dan dipinjamkan kembali ke Praha secara singkat sebelum akhirnya dipajang di perpustakaan nasional Ceko dari tahun 2007 hingga 2008. Dan untuk kabar terakhirnya ya, buku yang satu ini ternyata dikembalikan lagi ke Swedia. Lalu untuk metode pembuatan buku yang satu ini ternyata juga masih simpang siur dikarenakan kurangnya dokumen untuk menjelaskan kejadian pembuatan buku ini atau mungkin sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan buku yang satu ini. Namun ya, beberapa dari peneliti ternyata sudah melakukan sebuah analisa dan mengungkapkan kalau ukuran dan detail yang ada di dalam buku ini, banyak yang percaya bahwa buku ini pasti membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya, atau ya setidaknya 5 tahun penulisan tanpa henti. Namun ya, semua pernyataan dari para peneliti itu bisa dipatahkan dikarenakan ya, buku Codex Gigas ini ternyata memuat berbagai hal yang berbau iblis dan dibuat secara konsisten oleh penulisnya, yang dimana nampaknya ya buku yang satu ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat dan dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Hal ini ternyata sesuai tuh dengan sebuah legenda yang dimana menceritakan pembuatan dari buku Codex Gigas. Jadi ya, menurut legenda, buku yang satu ini dibuat oleh salah satu biarawan yang dikenal sebagai Herman Reclus yang ditulis hanya dalam satu hari. Pembuatan buku Codex Gigas ini konon dilandasi oleh sebuah pelanggaran yang diciptakan oleh Herman Reclus yang kala itu melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal, yang dimana dia dijatuhi hukuman mati dengan cara dia ini akan dipenjara seumur hidup. Berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri yang kala itu didakwai berbagai macam kesalahan, biarawan ini kemudian melakukan perjanjian dengan para biarawan serta para petinggi yang ada di tempat itu dengan cara dia itu akan membuat sebuah buku yang memuat berbagai hal pengetahuan tentang
manusia. Namun untuk beberapa orang yang kurang suka dengan biarawan ini, ternyata membuat satu lagi perjanjian yang dimana buku ini harus dibuat hanya dalam 1 hari. Hal ini dilakukan untuk mempermalukan sang biarawan yang sudah tidak kenal malu. Meskipun begitu ya, Herman sang biarawan ini ternyata tetap setuju untuk melakukan perjanjian ini dan mulai menulis sebuah buku yang konon akan dikenal sebagai Codex Gigas. Nah, karena hal ini banyak yang percaya tuh kalau Herman ini meminta bantuan kepada seorang iblis, yang dimana sang iblis diminta untuk membantunya menuliskan sebuah buku pengetahuan untuk manusia, yang dimana imbalannya itu dia akan memberikan jiwanya untuk sang iblis. Singkat cerita ya, setelah sang iblis menyetujui perjanjian itu, sang iblis kemudian membantu Herman untuk menyelesaikan buku yang satu ini, yang dimana benar aja tuh dalam 1 hari buku yang satu ini bisa diselesaikan. Dan juga untuk menghormati bantuan dari sang iblis ini, Herman menggambar sebuah sosok iblis yang ada di dalam buku ini. Terlepas dari sejarah serta legenda-legenda yang gak masuk akal dari buku yang satu ini, kini buku yang satu ini ternyata termasuk dalam buku warisan dunia yang terdaftar oleh UNESCO. Entah siapapun ya penulis buku yang satu ini, yang jelas buku yang satu ini sangat besar dan memiliki konsistenisasi yang bagus dan sangat rapi. Ya terlepas isinya ada gambar iblis yang sangat besar. So itu adalah misteri dari buku yang diduga milik seorang iblis. Kalau kalian suka ya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Terakhir nama gue Rafli, and I'll see you guys next time. Good night. Makan! Lo makan baru pada mati kalau nggak makan. Anjing, bangsat! Makan lo makan makan. Dan lo mati mampus. Makan bangsat!